Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nadia Harlisa dan ada Arta Bangga Utama. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai screening kesehatan pada anak sekolah, yaitu mengenai resiko skoliosis. Untuk materinya nanti dapat disampaikan oleh Mas Arta. Saya share screen ya, Mas Arta. Ya. Apakah terlihat? Jadi terlihat di slide show. Sudah saya share slide? Belum bisa. Baik. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan kesehatan pada anak sekolah dengan risiko skoliosis. Dengan jurnal kami mengambil tentang pemeriksaan awal skoliosis pada pelajar SLTP atau sekolah setara dengan SMP di kota Jambi. Next. Untuk melatar belakangi pada masalah ini yakni karena ada kondisi skoliosis di mana keadaan tulang belakang itu mengalami abnormalitas atau tidak normal ya, yakni kelengkungan kurva ke sisi lateral atau pada bidang frontal dan dengan ataupun tidak disertai rotasi tulang belakang maksudnya. Pada bidang sagital dan aksial dengan kelengkungan lebih dari 10 derajat, skoliosis secara umum memiliki kurva miring ke samping yang menyerupai bentuk C atau huruf S. Next. Dari WHO sendiri mencatat setidaknya ada 2-3% populasi di dunia rentan terkena skoliosis ini. Selain itu, dari prevalensi skoliosis sekitar 0,47% hingga 5,2% dan perkiraan prevalensi di Indonesia mencapai 3-5%. Populasi yang mempunyai resiko skoliosis adalah antara usia 10-15 tahun. Sebaliknya untuk perempuan sudah di screening pada usia 10-12 tahun dan laki-laki pada usia 13-14 tahun. Next. Untuk definisi skoliosis tersendiri berasal dari bahasa Yunani, yakni skolios, yang berarti bengkok. Skoliosis adalah kelainan tulang belakang yang berupa lengkungan ke samping atau lateral. Skoliosis pada anak merupakan suatu kondisi melengkungnya tulang belakang ke samping secara tidak normal. Next. Untuk klasifikasinya ada skoliosis fungsional, disebabkan karena posisi yang salah satu tarik ototnya spinal unilateral, yang dapat disebabkan karena nyeri punggung dan spasme otot. Dan ini ada perbedaan panjang tungkai dengan hernilasi diskus, spondylolitesis, atau penyakit pada sendi panggul juga dapat menyebabkan terjadinya skoliosis fungsional ini. Pada skoliosis fungsional, tidak terjadi rotasi vertebra yang bermakna dan biasanya reversible. Yang kedua ada skoliosis struktural, yang ini biasanya tidak reversible dan bisa berupa skoliosis idiopatik, kongenital atau yang didapat skoliosis neuromuskular. Next. Terdapat klasifikasi seperti ini, yakni skoliosis ringan kurvanya 11-20 derajat, sedangkan skoliosis sedang memiliki kurva setara 21 derajat hingga 40 derajat. Dan skoliosis berat ini memiliki kurva lebih dari 41 derajat. Seperti ini ya teman-teman untuk gambarannya. Nah, untuk tanda dan gejalanya yakni ada disabilitas, deformitas, terasa nyeri, terjadinya progresivitas saat dewasa, terus ada penurunan kualitas hidup, hambatan fungsional, serta masalah paru, dan dapat mengakibatkan gangguan psikologis. Next. Untuk etiologi sendiri penyebabnya
Yang pertama adalah genetik, yang kedua ialah postur yang mempengaruhi skoliosis postural kongietal, dan yang ketiga ini adanya abnormalitas anatomi vertebra di mana lempeng epifisis pada sisi kurvatura yang cengkung menerima tekanan tinggi yang abnormal sehingga mengurangi pertumbuhan. Sementara pada sisi sembung menerima tekanan lebih sedikit yang dapat menyebabkan pertumbuhan yang lebih cepat. Dan untuk yang keempat ialah ketidakseimbangan dari kekuatan dan massa kelompok otot di punggung. Abnormalitas yang ditemukan ialah peningkatan serat otot tipe 1 pada sisi sembung dan penurunan jumlah serat otot tipe 2 pada sisi cengkung kurvatura. Next. Untuk melakukan screening skoliosis, ini salah satu cara untuk melakukan deteksi dini ialah dengan melakukan screening skoliosis pada anak sekolah. Screening skoliosis itu sendiri yang dikemukakan dikarenakan dengan melakukan deteksi dini terhadap adanya tanda awal skoliosis, maka akan dapat dilakukan promosi kesehatan berkaitan dengan body alignment dan memperbaiki posisi secara ergonomis. Setelah itu dengan perbaikan tersebut, maka potensi yang mungkin menimbulkan terjadi perkembangan skoliosis bisa dilakukan pencegahan. Setelah dilakukan pencegahan, melalui screening skoliosis ini di sekolah dapat memberikan perawatan yang sesuai dan mengantisipasi terjadinya komplikasi. Selanjutnya, oleh karena itu, screening skoliosis ini dianjurkan untuk diterapkan di berbagai sekolah untuk deteksi dini dan mendapatkan rujukan atau pengobatan yang sesuai di rumah sakit atau klinik ortopedi. Next. Pencegahan resiko skoliosis pada anak sekolah. Pencegahan pertambahan derajat lengkungan dapat dicegah dengan menggunakan alat penyangga atau brace, antara lain dengan asymmetrical rigid torsion atau ART, brace dengan tidak ditemukannya adanya penderita dengan skoliosis kongietal. Apabila kondisi penderita hanya sebagai skoliosis ringan, kurang dari 25 derajat, pencegahan dapat dilakukan dengan latihan atau dengan menggunakan alat bantu penyangga atau brace yang dilatih atau disiapkan oleh dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Next. Untuk pencegahan skoliosis pada risiko skoliosis pada anak sekolah selanjutnya, merubah posisi duduk dan berdiri yang baik. Ya, terus menggunakan cara cat camel exercise. Gerakan cat camel exercise seperti ini. Terus yang kedua ada side safe exercise. Yang ketiga ada tripod exercise. Yang selanjutnya ada single leg balance exercise. Dan yang terakhir ada latihan pelvic tilts. Jadi seperti ini gerakannya. Next. Jadi kesimpulannya adalah skoliosis ini merupakan masalah kesehatan yang berkaitan dengan tulang belakang dan dapat menjadi lebih parah apabila tidak dilakukan perawatan dengan baik yang benar. Melakukan screening pada pencegahan harus dilakukan agar jumlah penderita skoliosis tidak terus-menerus bertambah. Sebagai perawat yang berkaitan dengan masalah kesehatan, salah satunya adalah skoliosis. Sehingga perawat harus dapat mengetahui tentang skoliosis. Jadi pengetahuan tentang skoliosis tadi seperti terutama definisinya, terus ciri-cirinya, tanda gejala, cara melakukan screening hingga pencegahan. Cara melakukan screening terhadap masyarakat dan melakukan tindakan pencegahan kepada masyarakat agar tidak terjadi skoliosis. Kurang lebihnya seperti itu untuk presentasi pada kelompok 1 tentang screening pencegahan skoliosis pada anak sekolah. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa ditanyakan, nanti bisa di kolom komentar ya teman-teman. Baik, terima Dari kasih Mas Arif saya, atas penyampaian materinya. kurang lebihnya mohon maaf. Siap.